A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan seribu keberkahan, seribu cinta untuk kita seluruhnya. Dan semoga Allah titipkan cintanya dan sayang Allah kepada kita seluruhnya. Sahabatku, dimanapun engkau berada, semoga Allah berikan keberkahan buat engkau. Pada subuh yang penuh berkah ini, maka marilah kita bersama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang diberikannya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menitipkan seribu keberkahan buat kita. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih cinta sama kita, masih sayang nih sama kita, masih rindu sama kita. Allah masih memperhatikan kita dengan kondisi yang seperti hari ini, sahabatku. Maka oleh sebab itu, bersyukurlah. Allah masih ada, Allah masih cinta dengan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Syukur kita kepada Allah. Semoga Allah tetap memberikan keberkahan kepada kita. Allah tetap memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita ngaji tadi sesuai dengan perjanjian kita. Insyaallah kita akan ngaji. Tapi sebelum ngaji kita mengucapkan kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Ya, semoga salat kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian kita pada hari ini, sahabat yang dirahmati Allah, kita akan memberikan sebuah pemahaman dulu, bahwa ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun kita akan melihat dengan judul kita mempertanggungjawabkan mengenai 4 persoalan pada hari kiamat. Ya. Apa yang akan kita lakukan, sahabat yang dirahmati Allah, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, besok di hari kiamat tidak akan bergeser, tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum beliau diminta pertanggungjawaban mengenai 4 persoalan. Apa saja 4 persoalan tersebut? Ini sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 4 persoalan tersebut? Maka kita akan mengetahui dari 4 persoalan tersebut. Apa saja ke-4 persoalan itu, sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis disampaikan tadi, besok di hari kiamat tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum beliau diminta pertanggungjawaban.
Sebelum beliau diminta perjawaban mengenai 4 persoalan. Jadi 4 persoalan ini yang akan ditanya. Apa itu? Sebelum kita jelaskan. Sahabat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa. Apa kisahnya? Ada seorang pemuda yang kira-kira pemuda ini umurnya 45 tahunan. Pemuda yang baru berumur 45 tahun yang gagah dan memiliki harta kekayaan serta deposito keuangannya yang sangat luar biasa banyak, memiliki keturunan yang sangat luar biasa banyak, dan beliau ini lagi santai-santai, ya. Lagi santai-santai, datang seorang anak kecil nanya sama beliau, "Pak, ya, boleh kami bertanya?" "Oh, silakan. Mau tanya apa?" "Bapak, kalau boleh tahu umur Bapak berapa sekarang?" "Oh, kira-kira mungkin 7 tahunan." "Kalau anak Bapak sekarang berapa?" "Anak? Iya. Kalau masalah anak saya satu orang." Satu orang. "Kalau Bapak punya harta berapa?" "Kalau masalah harta, saya punya harta paling-paling 10 sampai 13-an jutaan." "Oh, Pak, Bapak dari tadi saya melihat Bapak adalah seorang yang kaya raya, tapi Bapak berbohong dari tadi." Iya Pak, Bapak berbohong." Sang anak ini menyatakan, "Kenapa saya berbohong? Umur Bapak kan kalau dipikir-kirakan sudah umur 45 tahunan. Tapi Bapak bilang umur Bapak baru 7 tahun. Baru 7 tahun. Sang bapak ini seorang pemuda yang kaya jawab, "Ya, kalau masalah seperti itu memang umur saya 45 tahun. Tetapi saya baru merasakan hari ini. Saya baru mengetahui hari ini kalau umur saya itu baru 7 tahun. Kenapa? Karena sebanyak dari yang 7 tahun itu umur saya yang saya gunakan tidak banyak yang bermanfaat." Nggak tuh jawabannya. Banyak yang tidak bermanfaat dilakukannya. Sahabat dirahmati Allah. Terus yang kedua, "Pak, anak Bapak kan banyak. Kalau masalah anak-anak memang banyak. Anak saya banyak 12 orang. Tapi dari 12 orang itu cuma 1 orang yang bisa mendoakan saya nanti. Karena yang satu ini yang bisa membaca Al-Quran, berdoa, dan terus memberikan pemahaman kebaikan kepada orang lain. Ini adalah tabungan dan aset saya." Nih, katanya nih. Terus yang ketiga, "Pak, Bapak kan punya yang namanya tabungan deposito yang banyak di bank. Terus Bapak bilang cuma 10 juta sampai 12 juta, 13 jutaan. Ya, kalau saya ketahui sebanyak yang tadi itu harta saya yang selama ini, yang miliaran, yang triliunan, itu yang cuma ada di dalam bank itu cuma 7 juta. Kenapa 7 juta? Disebabkan 7 sampai 10 juta dan 12 juta sampai 3 jutaan itu yang cuman ada bagi saya dapat. Karena baru hari ini saya menjalankan harta saya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama ini saya huru hara. Bayangin sahabat. Selama ini dia huru hara. Nah, berbalik dari kisah yang tadi kita berikan,
Maka kita bisa melihat sahabat tentang persoalan hari ini. Apa persoalannya hari ini sahabat dirahmati Allah? Bahwasanya tadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan besok di hari kiamat, ya, besok di hari kiamat tidak akan bergerak kaki seorang hamba, sahabat, sebelum beliau atau mereka diminta pertanggungjawaban mengenai 4 persoalan. Apa saja 4 persoalan? Pertama, kata Rasul, yang pertama, kemana umur yang diberikan engkau jalankan dan engkau pergunakan? Karena umur yang diberikan kepadanya nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umur tersebut dijalankannya, digunakan dan dimanfaatkannya. Sahabat, seperti orang tua tadi, dia cuma mengakui umurnya baru 7 tahunan. Padahal pemuda ini umurnya 45 tahunan, sahabat. Ya. 45 tahun. Tetapi karena melihat kondisi yang sangat luar biasa, dia baru menggunakan umurnya bermanfaat, sujud kepada Allah, benar-benar sujud, ya. Memohon kepada Allah, benar-benar memohon, meminta kepada Allah, benar-benar meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sahabat, kalau mengenai umur, tidak ada di antara kita yang memiliki umur yang begitu panjang. Umur umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini umurnya baru berapa? Kita lihat dari sekarang, dari sejak kita akil balik hingga saat sekarang ini, kita sudah banyak melakukan sebuah aktivitas kesalahan dengan umur kita. Ya. Kita tidak menjalankan aktivitas umur kita sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan Allah. Allah menyatakan laqad khalaqnal jin wan is illa liya'budun. Allah tidak akan menguji suatu hamba. Allah tidak akan menghidupkan suatu hamba. Allah tidak akan memberikan rezeki suatu hamba kecuali hamba itu menyembah kepada Allah. Baik itu jin dan manusia diciptakan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Lihat, mau kemana umur yang kita lakukan hari ini? Hah? Mau kemana, sahabat? Kalau umur ini dari pagi sampai petang kita gunakan hanya untuk memuji dan menyebut asma Allah subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan kita benar-benar meyakin dan adanya Allah Subhanahu wa taala, dan demi Allah itu semua kita akan dapatkan 1000 keberkahan, 1000 cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di antara kita menggunakan umur itu hanya untuk berbuat kesalahan dan melupakan Allah Azza wa Jalla, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka gunakan kesempatan umur itu untuk berubah, untuk bersyukur kepada Allah atas apa yang dititipkan Allah kepada kita. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih ingat dengan seorang nabi yang disebut Nabi Yakub alaihissalam. Ketika Nabi Yakub alaihissalam didatangi oleh malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, ya. Di saat didatang oleh malaikat pencabut nyawa, apa yang terjadi, sahabat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla? Nabi Yakub alaihissalam bertanya, ya, bertanya ke malaikat Israel, wahai Israel, ya, baginda Nabi, kenapa engkau ingin mencabut nyawaku hari ini? Kenapa tak engkau kasih kabar dulu? Kenapa harus buru-buru? Kenapa harus buru-buru? Kata Yakub alaihissalam. Nabi Yakub marah. Tapi di saat itu sahabat dirahmati Allah, rupanya malaikat Israel jawab langsung hari itu, wahai Nabiullah Yakub, seharusnya engkau sudah tahu tanda-tandanya engkau akan diberangkatkan oleh Allah. Nah, orang tua, muda, tua akan pergi bertemu dengan Allah. Kalau umur itu tidak kita manfaatkan dan kita gunakan dengan sebenar-benarnya,
dan tidak kita manfaatkan dengan sebenar-benarnya, dan hasilnya kita juga yang merugi nanti. Kata Allah, wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Ingat itu. Ya, demi masa Allah bersumpah dengan waktu. Waktu kita berjumpa dengan Allah, bagaimana cara kita berjumpa dengan Allah? Kalau kita berjumpa dengan umur yang saat ini dikasih Allah, dan kita berjumpa dengan persoalan yang tidak kita inginkan, mengambil uduk kita belum sempat, baca Quran kita belum sempat, memuji Allah belum sempat, minta maaf sama tetangga belum sempat. Umur kita gunakan untuk sebuah kesalahan-kesalahan sehingga kita mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Sahabatku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, nampak bagi kita kan, kalau orang tua telah tanda-tanda mata yang tadinya sempurna sekarang tak sempurna. Tanda-tanda jadi orang tua yang sudah mau diambil sama Allah. Tadinya kuat hidupnya, sangat luar biasa, kulitnya tajam, keras seperti anak muda, tetapi sekarang semuanya sudah diambil sama Allah. Tadi suaranya lantang sangat luar biasa, sekarang suaranya tak lantang lagi. Nafas sudah sesak, telinga nyaring mendengarkan segala sesuatu, sekarang tak dengar lagi. Kenapa? Sudah diambil nikmatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat, ada diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita 7. 1, hayat, hidup. Ini hidup nih, sudah dikasih sama Allah. Ilman, keilmuan. Terus iradah, kekuasaan, kehendak. Qudrah, kehendak dan kekuasaan kita. Sami', pendengaran. Basir, penglihatan. Kalam, pembicaraan. Jadi 7 ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dikasih hidup, dia hidup, tetapi dia tidak memiliki lagi ilmu. Ini orang tua. Dia pun hidup, dia punya ilmu, tetapi dia tidak lagi memiliki yang nama kehendak. Ini masih orang tua. Dia hidup, dia punya ilmu, dia punya kehendak, tapi tidak punya kekuasaan. Dia punya kehidupan sampai punya kekuasaan, tapi dia tidak memiliki penglihatan, dah buta, dah rabun, tak lihat lagi. Udah punya mata juga, dia tak mendengar, tak mendengar, tak paham lagi dalam bicara, tidak sesuai dengan ketentuan. Ini sudah diambil sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka waktu itu sangat singkat, sahabat. Sangat singkat, betul-betul singkat. Kalau bisa kita manfaatin deh sebaik-baiknya waktu kita yang masih di saat kita seperti hari ini, kita manfaatkan waktu kita untuk memuji kepada Allah. Apalagi di saat sekarang ini corona merajalela. Corona merajalela, kelaparan merajalela, ya, maling merajalela, dipenjara, dikeluarkan, di luar dimasukkan lagi. Yang stres siapa? Mereka yang melakukan, mereka pula yang stres. Aneh bin ajaib. Maka kembalikan segala kehidupanmu kepada Allah. Lillahi ta'ala, la ilaha illallah. Tak lepas dari itu, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang terbaik dari kamu adalah orang yang panjang umur dan baik pula menggunakan umurnya. Dia panjang umurnya dan dia mampu memperbaiki umurnya. Setiap hari dia ucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kalau tidak, dia gunakan istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfir. Seperti itu sahabat dirahmati Allah. Dia mengucap dan meminta ampun kepada Allah karena dia tahu dan sadar umurnya tidaklah lama dia hidup di dunia ini. Tetapi banyak orang yang seakan-akan dia hidup selama-lamanya di dunia ini. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, TV Ijrah dan para pemirsa dimanapun engkau berada, dan semoga Allah berikan sebuah keberkahan buat engkau. Ya. Yang kedua, persoalan yang dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Yang kedua, masa mudamu kemana engkau habiskan? Apakah engkau habiskan masa mudamu untuk huru hara,
atau untuk kebaikan? Masa muda kita ini kemana kita lakukan? Apakah di saat kita muda kita berhuru-hara atau bagaimana? Banyak kan kita lihat masa muda, tidak kita pahami bahwa masa muda ini pun dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'anir ra'iyah. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab apa yang dia pimpin. Sahabat, hari ini saya memimpin diri saya, memimpin channel saya, memimpin kita semua. Berarti saya sudah menjadi pemuda yang sedikit banyaknya membantu menggunakan sisa umur muda saya untuk berbuat sebuah kebaikan. Kalaupun kita lihat hari ini para pemuda lebih asiknya nongkrong bareng-bareng, nyantai bareng-bareng, apalagi masalah hari ini corona tidak menghentikan mereka untuk ke masjid, ya. Corona menghentikan mereka ke pasar, tapi mereka tiba di rumah, mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, mereka tidak membaca Al-Quran, mereka tidak berzikir. Ini menggunakan waktu mudanya sia-sia. Makanya wal asri innal insana lafi khusri, yang seperti yang tadi, demi masa maka sesungguhnya merugilah orang-orang yang gimana? Orang yang tidak menggunakan umur di masa umur tua yang umurnya, orang yang tidak menggunakan masa mudanya dengan baik. Padahal di saat masa muda yang baik inilah dikasih Allah untuk kita ide cemerlang untuk berbuat sebuah kebaikan. Dengan masa muda lah kita bisa berbuat dan berkarya. Kalau di saat kita sudah tua, tak mampu kita lagi untuk berkarya. Kenapa? Semua sudah diambil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, 4 persoalan yang ketiga yang akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti atau hari akhir. Ilmu yang dimilikinya kemana ia gunakan? Apakah ilmu yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala qalilan bi'ilman, sedikit Allah titipkan ilmu kepada dirinya, apakah dengan ilmu yang diberikan dia sombong bin aku, sombong bin ajaib, atau bagaimana? Lihat, kalau dia punya ilmu, lihat, setan, iblis lebih tinggi ilmunya dari kita. Kenapa? Kita saja para da'i bisa tergoda, kita saja para ulama bisa tergoda. Bayangkan itu. Berarti setan lebih hebat ilmunya dari kita. Terus apa yang lebih hebat dari selain ilmu? Yaitu adab. Orang yang punya adab berarti dia sudah punya ilmu. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kita punya ilmu, apa ilmu itu kita gunakan untuk mendidik umat atau mempecah permasalahan umat, mengacaukan umat? Ataukah kita mendapatkan sebuah ilmu, memberikan solusi buat umat untuk masyarakat, atau malah menghancurkan umat dan masyarakat? Ini adalah sebuah pertanyaan yang butuh kita pikirkan. Kemana ilmu kita gunakan? Apa manfaat ilmu untuk orang banyak? Khairun nas wa yanfa'u linnas. Orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka oleh sebab itu sahabat dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di saat kita mendapatkan sebuah keilmuan, maka gunakan keilmuan itu untuk kita bisa menyeberang berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, itulah cara catatannya untuk mendapatkannya. Ingat, kalau engkau pengen dunia, maka engkau butuh ilmu. Kalau engkau pengen akhirat, engkau butuh ilmu. Kalau engkau pengen kedua-duanya, maka engkau butuh untuk menuntut ilmu. Utlubu ilmi illa lahdi illa al-mahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Lihat, kita disuruh tuntut ilmu ke Cina. Apa tujuan menuntut ilmu ke Cina? Kita disuruh di sana karena di sanalah pola keseluruhnya lebih tajam daripada kita. Mereka membuat sebuah wabah yang sangat luar biasa hari ini. Wabah corona yang berada di Wuhan sana. Seharusnya kita berpikir, berarti intinya Rasul nyuruh kita belajarkah ke Cina. Apa belajar ke Cina? Jangan sombong seperti mereka, jangan angkuh seperti mereka. Ini yang perlu kita pahami, sahabat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka gunakan keilmuan kita untuk membantu orang. Jangan gunakan keilmuan kita untuk menghancurkan orang. Gunakan keilmuan kita untuk bisa mendidik seseorang, jangan menghancurkan seseorang.
Kadangkala kita punya sebuah ilmu, kita banyak memanfaatkan orang, tetapi kita tidak pernah mengetahui bahwasanya kita merugi. Disebabkan apa? Kita hanya mendapatkan keuntungan di dunia. Orang yang punya ilmu, pasti dia tahu niat segala sesuatu, tujuan dia memiliki sebuah ilmu, dan saat dia meminta seorang untuk mendengarkan sebuah keilmuannya. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka bersyukurlah engkau hari ini dikasihi Allah Subhanahu wa taala sebuah keilmuan, dan manfaatkan keilmuan itu hanya untuk berjumpa dengan Allah dan mengucapkan kalimat Allahumma Rabbana ihdinas siratal mustaqim. Kita minta sama Allah luruskan hati kami untuk menuntut ilmu. Yang keempat, 4 persoalan yang keempat ini yang terakhir, harta. Harta kemana engkau belanjakan dan dari mana engkau dapatkan. Ini agak perih. Ketika kita punya harta, dipertanggungjawabkan pula harta tersebut. Apa harta? Bisa jadi uang, bisa jadi anak, bisa jadi istri, bisa jadi jabatan kita, pangkat kita, harta kita, bisa jadi. Ketika engkau punya harta jabatan, engkau bagaimana dengan jabatanmu? Sudahkah engkau lakukan jabatanmu sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ingat, semua yang kau dapatin itu dari Allah dan kan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dirahmati oleh Allah, lihat, engkau punya sebuah gelar, bagaimana dengan gelarmu? Apakah engkau sombong dengan gelarmu? Padahal engkau tidak pernah sadar. Lihat, banyak orang lebih banyak punya harta dari dirimu, tapi mereka tidak pernah sombong. Lihat, banyak orang yang punya harta dari diri kita sahabat, tapi mereka tidak pernah sombong. Kalau kita nggak percaya, coba tengok. Coba kita tengok sahabat pemuda hijrah, para permisah pemuda hijrah dimanapun berada. Coba tengok, tukang parkir mana yang lebih kaya dari kita? Mana lebih kaya dari Pak Presiden kita? Mana lebih kaya dari Pak Polres kita? Lebih kaya tukang parkir. Kenapa tukang parkir lebih kaya? Yang pertama, tukang parkir mobil apa saja ada, merek motor apa saja ada, ya, sepeda apa saja ada, dititipkan oleh orang dan dia jaga itu titipan. Maka di saat titipan itu diambil, tak pernah ada kita lihat seorang tukang parkir marah-marah, bentak-bentak seseorang yang menitipkan motor dan mobil sepedanya. Tidak pernah. Tetapi kenapa di antara kita, di saat dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah jabatan, pangkat, dan juga gelar kita ini dan harta kita, tetapi kenapa di antara kita tidak mensyukurinya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semakin engkau bersyukur, semakin banyak ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih banyaknya ketika engkau dititipkan sedikit nih ilmu, engkau sombong dengan keilmuanmu. Dan ketika engkau baru diberikan sebuah gelar yang kecil, engkau sombong dengan gelarmu. Ketika engkau mendapatkan sebuah harta yang baru dikasih Allah sedikit, engkau sombong dengan hartamu. Ketika engkau diberikan seorang anak dan seorang anak itu sudah sukses, engkau sombong dengan anakmu. Ketika engkau diberikan seorang istri, istri itu terlalu cantik dan engkau sombong dengan kecantikan istrimu. Ingat, semuanya itu harta tersebut yang disebutkan tidak akan bisa membantu kita. Idza mata bani Adam, apabila mati bani anak Adam nanti dari dunia, terputus antara hubungan dunia dan dia sudah sampai ke akhirat, maka tinggal 3 perkara. Yang pertama, amal jariyah. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Nah, mau jadi yang mana? Pilih dari hidup kita. Makanya kadang-kadang kita menyatakan diri kita seakan-akan kitalah yang paling pantas semuanya. Yang paling aneh, dia dapatkan harta dari pagi sampai petang dia bekerja, tiba-tiba hartanya dia gunakan ke tempat yang salah. Kadang-kadang ketika dia mendapatkan harta, hartanya dijual tempat yang salah. Dia mendapatkan harta dari tempat yang salah, dia jual ke tempat yang benar. Ini pun tidak benar kedua-duanya. Dapat harta dari yang halal, jual ke tempat yang haram, ini tak benar. Dapat harta dari yang haram, jual ke tempat yang halal, ini pun tidak benar.
Maka sahabat, ketika engkau dapatkan harta dari yang halal, juallah dengan tempat yang halal. Kalau bisa jangan sampai engkau mendapatkan harta dari yang haram dan engkau jual pula di tempat yang haram. Ini yang tidak boleh. Maka carilah harta yang bisa membantu engkau untuk bisa berjumpa dengan Allah, dan juga engkau bisa membangun istana di akhirat sana nanti. Wah, insyaAllah. Sahabatku yang dirahmati Allah, maka ingat 4 persoalan ini. Yang pertama, umur, kemana engkau gunakan. Yang kedua, masa mudamu untuk apa? Untuk poya-poya, huru hara atau gimana? Yang ketiga, engkau gunakan dirimu, ilmumu yang kau miliki untuk siapa? Untuk nyakitin orang, untuk ngajarin orang dengan baik, untuk cari pamoritas saja. Yang keempat, hartamu dari mana dan kemana. Nah, ini yang harus kita perhatikan, dan semoga kita seluruhnya menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Wa insyaAllah, siapa yang menonton live TV Hijrah hari ini, ana doakan semoga Allah memberikan 1000 keberkahan, 1000 cinta, dan 1000 kasih sayang kepada dirinya. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma bismillahi syafi, Allahumma bismillahi kafi, Allahumma bismillahi mu'afi, Allahumma bismillahi la yaduru ma ismi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Allahumma bismillahi syafi, Allahumma bismillahi kafi, Allahumma bismillahi mu'afi, Allahumma bismillahi la yaduru ma ismi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Allahumma bismillahi syafi, Allahumma bismillahi kafi, Allahumma bismillahi mu'afi, Allahumma bismillahi la yaduru ma ismi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Allahumma bisalamati bi jasadina, Allahumma bisalamati fi hadzal baitina, Allahumma bisalamati fi hadzal madanina, Allahumma bisalamati li kullil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat karimum mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat yang dirahmati Allah, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita seluruhnya, dan semoga mendapatkan keberkahan dari apa yang telah kita sampaikan tadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.